Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Anda semuanya di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya pemirsa, pemilihan kepala daerah atau pilkada Kota Probolinggo tahun 2024 tinggal 6 bulan lagi. Sudah ada beberapa figur yang muncul di permukaan dan beberapa figur ini dari berbagai profesi ya. Tada Today di sini akan menyapa satu persatu bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Dan saat ini kami berkesempatan bertemu langsung dengan salah satu kandidat calon wali kota, di mana beliau ini berada di jalur persorangan. Nah, pemirsa pasti sudah menebak-nebak siapakah beliau ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Iya, Mbak Ibu Nur Eva Arimami. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Seger selalu. Seger selalu. Iya. Sudah mulai sibuk kah atau masih ladai-ladai aja Ibu? Sibuk menyapa masyarakat. Iya, sibuk menyapa masyarakat ya. Sering turun ke masyarakat gitu ya. Beberapa kegiatan juga gitu. Nah, Ibu Eva, kalau saya pribadi sudah mengenal Bu Eva ini dari mana, background seperti apa. Nah, masyarakat ini masih perlu mengenal langsung Ibu. Jadi monggo kita berikan kesempatan Ibu Eva ini untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Oke. Assalamualaikum semua masyarakat Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Nur Eva Arimami. Saya biasa kalau di rumah dipanggil Yayu ya. Ya, tapi kalau misalnya di kedinasan dipanggil Bu Eva atau Mem Eva. Karena saya guru bahasa Inggris ya. Saya besar di Probolinggo. Jadi wilayah Cokro itu sudah tahu saya gitu ya. Saya ngajar pertama di SMK Negeri 1 tahun 97. Kemudian di SMP 7 tahun 2003, ASN pertama saya. Kemudian di SMP 8, sekarang aktif di SMP 10. Dan juga di nyambi di SMP Asultan juga. Berarti backgroundnya di sini pendidikan ya Bu ya? Ya, saya pendidikan. Tahun berapa mulai jadi guru ini Bu? Tahun 97. Tahun 1997? Ya, wow, sudah lama. Berarti praktis sudah berapa tahun ini Bu? Di atas 25 tahun ya. Sudah 25 tahun. Tadi Bu Eva menyebut pernah di SMP 7, SMP 8. Jadi pasti di sini mungkin ada salah satu muridnya Bu Eva. Nah, ini guru panjenengan semua yang saat ini tengah berkhidmat menjadi atau mencalonkan diri lewat jalur perseorangan gitu ya. Nah, Mbak Bu Eva, kita langsung saja Ibu Eva. Apa awal mula Ibu Eva kemudian memutuskan untuk mencalonkan diri dan kenapa memilih jalur perseorangan? Iya. Pertama saya dengan tim ingin ikut serta memajukan Probolinggo ya dalam hal kebangkitan ekonomi. Karena kalau misalnya kami merasa kalau ekonomi itu bangkit, insya Allah semuanya bangkit Mbak. Sesuai dengan visi misi kami menjadikan Probolinggo itu smart city dan berdaya saing. Nah, bagaimana smart city itu ya? Kota yang pintar, bagaimana caranya kita membangun kota yang pintar secara global di Kota Probolinggo. Di Kota Probolinggo. Ya, dan berdaya saing itu maksudnya kita nggak kalah dengan kota-kota yang lain di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia. Kita punya program kerja yang insya Allah merekrut banyak teman-teman masyarakat nanti di bawah. Dan juga melibatkan stakeholder dan orang-orang kaya di Kota Probolinggo. Itu menjadi modal kami untuk bisa membangun Probolinggo bersama-sama. Jadi utamanya itu tadi ingin membangun sebuah smart city ya, smart city yang meskipun saat ini kan sudah ada nih di Kota Probolinggo smart city ya? Belum ada. Oke. Jadi masih jadi gagasan Bu Eva ini yang paling utama adalah membangun smart city. Kemudian kenapa ini Bu memilih jalur perseorangan? Apakah di sini sudah tidak percayakah dengan jalur politik atau mungkin memang alergi dengan politik? Kita perlu tahu ini alasannya apa Bu Eva? Kalau alergi dengan politik sih enggak ya Mbak ya, karena ini saja kalau misalnya secara kedinasan itu sebenarnya kan kita belajar berpolitik ya. Kenapa begitu Bu? Iya, dulu
Ya paling tidak kan kita bersinggungan juga dengan kebijakan-kebijakan. Itu kan juga politik ya. ASN meskipun, tapi juga ada kebijakan yang harus kita pahami, kita patuhi gitu ya. Terus alasan Bu Eva kenapa memilih jalur persorangan? Karena saya tidak boleh berpolitik praktis. Gitu. Iya, saya nggak boleh jadi fungsionaris partai karena saya ASN dan itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Makanya kami memilih jalur perseorangan. Memilih jalur perseorangan. Oke, saya penasaran ini Bu Eva. Bu Eva kan diketahui bahwasanya saat ini kan menjabat sebagai guru ASN, aktif lagi ya, aktif. Masih mengajar ya di salah satu sekolah gitu. Nah, apakah sudah siap Bu ketika nanti mungkin sampai diloloskan oleh KPU ini menjadi pasangan calon perseorangan? Bagaimana konsultasinya? Amin ya kalau diloloskan ya, karena perjuangan kami memang mulai awal sampai sekarang, semoga Allah juga mendampingi kami karena kami berpijak pada kebutuhan masyarakat yang sangat urgent sekarang ini. Banyak teman-teman yang sudah curhat atau ikut serta menyumbangkan ide, Bu, aku pengen Probolinggo seperti ini, monggo kita membangun bersama-sama. Kalaupun nanti kami jadi wali kota dan wakil wali kota, ya kami tidak mungkin bisa membangun sendiri, Mbak. Kita harus menyertakan banyak masyarakat di sini. Kalau teman-teman ASN itu kan sudah tahu porsinya masing-masing. Nah, kalau masyarakat itu harus kita libatkan. Kalau mereka dilibatkan, wah sangat luar biasa, itu nanti jadi roda ekonomi sangat berputar itu di situ. Kalau roda ekonomi berputar, insya Allah semua masyarakatnya cukup ya, sejahtera. Paling tidak cukup dulu Mbak, jangan kurang. Paling tidak cukup dulu. Nanti untuk pengembangan, insya Allah kalau masyarakatnya sudah cukup, kita mengembangkan investasi. Kami welcome dengan investor loh. Gitu. Kami welcome dengan investor. Emangnya ada kepala daerah yang tidak welcome dengan investor Bu? Ya ada kan, pilih-pilih itu gitu lebih baik gitu ya. Tidak semua kan Mbak. Kalau misalnya welcome dengan investor, harusnya sekarang pembangunan di Kota Probolinggo ada. Mana investor yang masuk ke sini? Yang kelihatan aja sudah belum ada. Mungkin masih pilih-pilih investor untuk masuk di beberapa daerah, Bu. Ya gitu, kita yang harus jemput bola, Mbak. Bukan investor yang ke sini. Kita yang jemput bola. Ada apa di Kota Probolinggo yang belum ada, kita adakan gitu. Menarik sampai, ya, biar menarik investor ya. Jangan orang Probolinggo ngelencarnya neng Malang. Baik. Jadi kan penghasilan Kota Malang banyaknya dari kita lah nanti weekend di sana gitu ya. Memang secara ini ya, sarana prasarana untuk perhotelan kita masih ketinggalan ya Mbak ya. Kita masih beberapa hotel bintang 5 saja ya. Tapi karena kita tidak diimbangi dengan wisata yang memadai. Jadi kurang dilirik Kota Probolinggo. Padahal eman loh, ini kan kita tapal kuda ya. Orang pasti lewat Probolinggo. Jadi Probolinggo itu paling yang dilihat cuman Bromonya saja toh. Kita nantikan nanti Bu Eva ya. Kalau misalnya memang menjabat sebagai wali kota, kita tagih itu janji-janji Bu Eva. Bu Eva saat ini menjadi ASN. Saya penasaran bagaimana respon teman-teman ASN, utamanya guru terutamanya. Bagaimana respon mereka kala mendengar Bu Eva mau maju di jalur perseorangan ini? Pertama mereka surprise ya Mbak ya, karena saya nggak bilang-bilang memang begitu. Surprise-nya apa ini Bu? Ada komentar-komentar miring atau bagaimana? Kalau komentar miring sih nggak dengar saya. Komentarnya positif semua ya. Wah hebat Mem, ayo kita dukung Mem Eva gitu. Wah terima kasih. Nah, maju terus Mem, apalagi murid-murid saya. Bu Wali, ayo maju Bu Wali. Amin. Anak-anak manggilnya Bu Wali. Mem Eva Bu Wali ya. Ya semoga spirit doa, ya, jadi doa mereka ya Mbak ya. Insya Allah doa keluarga juga ya. Terutama ibu saya dan suami saya gitu ya. Bu Eva, saat ini apa sih sebenarnya yang menjadi kebanggaan Bu Eva menjadi seorang guru? Kebanggaan ya Mbak ya. Saya bangga kalau misalnya anak-anak yang pernah saya ajar dulu sekarang sudah kerja. Sudah kerja, sudah sukses bahkan ya. Iya sudah sukses. Ingatnya begini, ini guruku dulu. Nah itu loh Mbak.
ini guruku dulu, Mem Eva. Iya. Waktu di Semeya itu saya masih bujang kan, Mbak. Oh, sempat di SMK Negeri 1 ya? SMK 1 itu Semeya. Tahun 97 waktu itu. Kapan itu ada wali murid yang langsung salim ke saya, "Loh, ini siapa?" "Saya dulu muridnya, Mem, di SMK 1. Sekarang anak saya yang sekolah di SMP 10. Ah, subhanallah, aku udah mbah bisa nih." Oh, gitu. Itu ya. Terus sekarang dinas di mana? Ikut suami di Lombok karena suami saya TNI. Wah, sip Mbak, lanjutkan sama-sama sukses nanti ya, gini. Iya, gitu. Kemudian gitu. Guru ini kan sudah terbilang sudah enak ya Bu ya. Guru sekarang kan jauh lebih enak ketimbang zaman dulu. Kenapa kemudian Bu Eva ini memilih jalur untuk nyalon wali kota? Apa ndak eman dengan profesinya gitu loh Bu? Banyak yang bilang begitu Mbak. Banyak yang kok gak eman? Saya lebih eman lagi kalau Probolinggo itu tidak berkembang. Lebih eman lagi kalau ya. Probolinggo tidak berkembang. Kita punya potensi loh, laut ada, sawah ada, gunung ada. Itu digali yuk potensinya bersama-sama. Saya dengan masyarakat Kota Probolinggo, monggo kita bangun bareng. Nggak saya tok, kita kalau misalnya ada sharing monggo, kan ada TikTok saya sudah tahu, Instagram saya sudah tahu, monggo kita sharing di sana. Bu, aku pengen Probolinggo seperti ini. Itu ada teman saya juga. Itu Bu, yang di Kedunggaleng itu sungainya diperbaiki. Oh iya, oke. Kita tampung dulu Mas. Kita tampung semua ide yang sudah banyak masukan ya. Sudah orang-orang sudah mulai membisiki Bu Eva tentang beberapa yang mungkin akan menjadi konsen beliau ketika nanti akan menjabat sebagai wali kota. Baik, Ibu, kita masuk ke secara ini kan Bu Eva mempunyai keputusan untuk mencalonkan diri ini, tentu kan ada peran keluarga juga di sini pasti. Apakah di sini Bu Eva sudah pamit mungkin ke keluarga tentang keputusan besar Bu Eva ini? Ya sudah. Yang pertama saya pamiti itu adalah ibu saya, kemudian suami saya, anak-anak saya dan saudara-saudara akhirnya. Gimana respon mereka? Alhamdulillah Mbak. Ayo dukung Mbak Yayu. Ayo dukung Mbak Yayu jadi wali kota, amin. Terima kasih. Itu yang saya butuhkan. Iya, semangat dari mereka Bu ya. Dukungan itu adalah modal utama kita biar kita bisa tetap semangat gitu loh. Karena kan nggak mudah ini ke depannya Bu, masih banyak hal yang harus dilewati gitu. Oke, dalam waktu dekat ini KPU Kota Probolinggo akan mengumumkan hasil verifikasi berkas pasangan Bu Eva dengan calon wakil wali kota Bu Eva, dalam hal ini Pak Saiful Nur Wahid. Gimana perasaannya Bu? Sebentar lagi ini akan pengumuman hasil verifikasi administrasi. Sudah optimiskah lolos? Atau masih ada kecemasan atau bagaimana Bu? Saya serahkan sepenuhnya kepada KPU. Kalau memang kami lolos, alhamdulillah. Kalau misalnya kami harus perbaikan data, ya kami akan menyiapkan data perbaikannya. Gitu Mbak. Jika nanti ditetapkan lolos, langkah utama yang dilakukan Bu Eva apa? Langkah pertama, langsung terjun Mbak ke masyarakat sudah. Kita menampung beberapa kita silaturahmi dari rumah ke rumah ya, yang saya utamakan. Dari rumah ke rumah, mereka membutuhkan apa dari pemerintah Kota Probolinggo, apa yang belum disentuh oleh pemerintah Kota Probolinggo kepada mereka. Itu aja. Itu bila lolos. Bila nanti kemudian Ibu dinyatakan tidak lolos. Iya. Bagaimana? Apakah sudah berhenti di sinikah perjuangannya untuk memajukan Kota Probolinggo? Kalau tidak lolos masih ada jalan kedua ya. Apa itu Bu? Kita melirik partai yang mau mau memperjuangkan ide yang sama ya. Beralih nih ya, bukan dari perseorangan lagi ya. Kita baca situasi Mbak. Iya, kita baca situasi. Kalau misalnya ada partai di parlemen atau non parlemen yang mempunyai ide yang sama dengan kita, kenapa tidak gitu ya. Jadi kita usung bareng-bareng, ya sama balik lagi ya, kita bekerja sama itu dengan masyarakat Mbak. Kalau misalnya kita bekerja sendiri tidak mampu, karena kami butuh tangan-tangan besar ya di sekeliling kami. Dan Bu Eva ketika nanti nyatakan lolos atau tidak lolos pun sudah siap ya Bu dengan, sudah siap dengan konsekuensi apapun, termasuk Prof yang saat ini menjadi ASN Iya, insya Allah ya. Baik,
Terakhir Bu, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui program ini? Iya, ayo dukung saya untuk membangun bersama Kota Probolinggo. Mungkin Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak semua, mbak-mbak sudah tahu kepemimpinan wali kota yang terdahulu. Kita bandingkan perkembangannya bagaimana, pembangunannya bagaimana, kemudian tingkat ekonominya bagaimana. Kalau misalnya menurut Bapak Ibu masih kurang menyentuh ke masyarakat, coba saya. Mereka kan sudah coba saya. Saya insya Allah akan membawa Probolinggo menjadi lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, pemirsa, itu tadi dialog singkat kita bersama salah satu kandidat atau figur bakal calon wali kota Probolinggo dalam Pilkada 2024. Nah, kita masih akan berdialog bersama dengan beberapa kandidat lainnya. Siapa saja yang nantinya akan kita ajak untuk berdialog? Jangan lupa tetap saksikan Tada Tulis TV. Akhir kata, saya Amelia Subandi beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.